Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau upload video tentang praktek mengajar pada mata kuliah micro teaching. Semoga teman-teman selalu setia menonton YouTube saya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe karena komentar teman-teman sangat bermanfaat bagi saya dan saya butuhkan untuk perkembangan video-video saya selanjutnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah makan siang? Kenapa belum? Apakah waktu isomannya kurang? Nah, untuk kedepannya manfaatkan dengan sebaik mungkin waktu isomannya ya. Untuk sholat udah semua nih ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, akan lebih baiknya jika kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silahkan untuk memimpin doa. Selesai. Dilanjutkan kepada Hanafiyah Hasanah untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Pada Ana dipersilahkan. Nah, semoga dengan lantunan ayat suci Al-Quran dari Hanafiyah Hasanah tadi, semoga lancarlah pembelajaran kita pada hari ini sampai akhir. Amin amin ya robbal alamin. Selanjutnya, sebelum ibu masuk ke materi, akan lebih banyak kita absen terlebih dahulu. Aisyah, Bobby, Chelsea, Dodi, Ego, Faiza, Dita, Hanifah, Indah Aksana Dewi, Lukman, Farma, Muhammad Farma. Mana Muhammad Farma mana? Oke, tidak ada ya. Sinta Maharani, Tiwi Yulia Putri, Juliana, Zakia. Oke, pada hari ini Farma yang tidak hadir ya, Muhammad Farma. Nanti jika ada tugas tolong sampaikan kepada temannya dan sampaikan jangan sering-sering nggak hadir, nanti jauh ketinggalan pembelajarannya sama Farma. Nah, untuk selanjutnya sebelum kita mulai ke pokok pembelajaran kita pada hari ini, siapa nih anak-anak ibu yang masih ingat pembelajaran kita pada minggu lalu? Ya, silakan Sinta Maharani.
Bagus, beri aplaus untuk Sinta Maharani. Jawaban dari Sinta Maharani sudah hampir tepat. Akan tapi apakah masih ada yang dapat melengkapi lagi atau menyempurnakan jawaban dari Sinta Maharani? Ya, silakan Faiza. Nah, sudah lebih sempurna. Bagus sekali anak-anak ibu. Sudah dapat memahami pembelajaran kita pada minggu lalu. Benar sekali yang telah disampaikan oleh Sinta dan Faiza tadi, jika akidah tersebut merupakan ikatan atau perjanjian, janji atau keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau suatu pokok atau dasar keyakinan yang harus dipegang oleh orang yang mempercayainya. Nah, akidah Islam itu sendiri merupakan pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam. Nah, di sini pondasi awal dari akidah Islam itu sendiri adalah keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang wajib kita kenal melalui sifat-sifat Allah. Nah, siapa nih yang tahu untuk pembelajaran kita hari ini tentang apa? Pasti nih ada kaitannya antara pembelajaran kita minggu lalu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang tahu? Hebat sekali, bagus Lukman, hebat, benar. Pembelajaran kita pada hari ini itu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini diharapkan nantinya anak-anak ibu dapat mengetahui pengertian dari sifat wajib, sifat mustahil, Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawi, dan pengertian dari sifat jaiz juga. Nah, selanjutnya itu diharapkan anak-anak ibu dapat menyebutkan sifat wajib, sifat mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, serta sifat jaiz bagi Allah. Nah, selanjutnya anak-anak ibu juga diharapkan nanti dapat menunjukkan, dapat mengetahui nih dalil-dalil tentang sifat wajib, sifat mustahil yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan maknawiyah, serta sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tujuan selanjutnya dalam pembelajaran kali ini, anak-anak ibu nantinya dapat menyajikan contoh fenomena-fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Jadi anak-anak ibu nih harus tahu nih kita apa saja sih sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, supaya kita dapat mengimani dan mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu-satunya yang menciptakan alam semesta. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, siapa nih anak-anak ibu yang tahu apa saja sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya, hebat. Benar sekali Sinta. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ada 3, yaitu sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa aja nih? Kalau sifat wajib itu apa, Sinta? Iya, sifat wajib itu sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa di sini yang dapat menyebutkan pengertian dari ketiga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ayo, siapa yang bisa
menyebutkan pengertian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian yang ditahu aja nih. Nanti kita bahas tentang semuanya dari pengertian itu. Kalau salah nggak masalah. Nggak marah Ibu kalau salah. Nanti kita benarkan yang salah tersebut. Keberanian anak-anak Ibu dulu. Apa nih yang tahu tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Ayo, kenapa pada diam semua ini? Hebat Luqman, bagus, beri aplaus untuk Luqman. Benar, sifat wajib itu sifat yang pasti ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil yang tidak ada pada Allah, sifat jaiz boleh ada, boleh enggak, benar. Dan jawabannya untuk lebih lengkapnya mari kita pelajari sama-sama ya. Ayo, biar Ibu jelaskan terlebih dahulu, nanti dipahami ya. Nah, setelah itu nanti Ibu akan minta Anda semua untuk menyimpulkan apa yang telah Ibu jelaskan. Nah, pertama kita bahas dulu ini tentang sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut merupakan sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam dan seisinya. Benar kan yang disampaikan sama Luqman tadi, kalau sifat wajib itu pasti ada sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala tersebut juga terbagi 4. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala terbagi 4. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Nah, kita bahas satu-satu dulu tentang sifat-sifat wajib yang pasti ada dalam pengelompokan ini. Nah, sifat nafsiyah nih. Sifat nafsiyah itu merupakan sifat untuk menegaskan adanya Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut, yaitu wujud. Selanjutnya sifat salbiyah. Sifat salbiyah yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sifat ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat ma'ani ini adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluknya. Bedanya jika yang dimiliki oleh makhluk Allah itu terbatas, sedangkan yang dimiliki oleh Allah itu tidak terbatas. Contohnya Allah itu hidup dan selamanya hidup. Itu tidak terbataskan, sedangkan untuk makhluk itu hidup dan pasti akan mati, dan itu terbatas. Itu sifat Allah yang ma'ni. Selanjutnya sifat Allah yang maknawiyah. Sifat Allah maknawiyah ini yaitu sifat yang selalu tetap ada pada sifat Allah dan tidak mungkin pada sesuatu ketika Allah tidak bersifat demikian. Nih, sifat maknawiyah ini tetap ada pada zat Allah dan tidak mungkin sifat tersebut tidak ada. Suatu ketika nggak mungkin sifat ini nggak akan ada sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pembagian dari pengelompokan dari sifat wajib bagi Allah. Itu terbagi menjadi 4, yaitu sifat nafsiyah, ma'ani, salbiyah, dan maknawiyah. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang sifat mustahil bagi Allah. Nah, sebelumnya coba diulangi lagi. Apa-apa saja tadi pengelompokan sifat wajib bagi Allah? Nah, satu-satu dulu. Silakan Aisyah, apa tadi pembagian pengelompokan sifat bagi Allah? Sifat wajib bagi Allah pengelompokannya ya. Nah, gimana apa saja tadi? Nah, benar. Aplaus.
kita beri aplaus untuk Aisyah. Benar. Ada lagi yang ingin coba apa tadi? Apa saja tadi pengelompokan sifat wajib bagi Allah? Ya, silakan. Aplaus untuk Lukman. Hebat-hebat anak ibu ini ya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pembelajaran kita, itu tentang sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang dimaksud dengan sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kebalikan dari sifat wajib Allah, yaitu sifat yang tidak mungkin ada atau tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam semesta. Nah, selanjutnya sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat kebebasan Allah. Nih, Allah bebas di sini memilih. Ini kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan alam semesta. Sifat jaiz ini, kebebasan di sini dimaksudnya Allah itu bebas untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Di sini kebebasannya. Allah bisa berbuat sesuatu dan tidak berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Nah, itu pengertian dari sifat wajib Allah, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah. Apakah ada anak-anak ibu yang paham? Pada paham kan? Paham? Apa perlu kita ulang lagi? Ya, paham dulu. Nanti kalau ada pertanyaan, silahkan. Nah, kita lanjut ke nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala itu ada beberapa, yaitu ada sekitar 20. Yang pertama kita sama-sama kita baca, ikuti Ibu ya. Itu sifat wajib bagi Allah terlebih dahulu, nanti baru kita sandarkan, kita balikkan atau kita antonimkan, lawankan dengan sifat mustahilnya. Itu yang pertama, ada sifat wajibnya itu wujud, artinya ada. Ya, ikuti Ibu. Wujud ada, qidam terdahulu, baqo kekal, mukafatul lil hawadis bersama dengan makhluknya. Salah Ibu. Mukafatul lil hawadis berbeda dengan makhluknya. Ya, hebat. Kita ulangi lagi ya. Wujud ada, qidam terdahulu, baqo kekal, mukafatul lil hawadis berbeda dengan makhluknya. Yamuhul binafsihi berdiri sendiri, wahdaniyah esa, kodrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, bashar melihat, kalam berfirman, qadiran maha kuasa, maridon maha berkehendak, aliman maha mengetahui, hayyan maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha mengetahui, mutakaliman maha berfirman. Nah, hebat kita semua ya, Kapus. Nah, siapa nih yang hafal, yang dapat menyimak apa aja tadi? Yang diingat aja, yang udah kita baca barusan. Ya, silakan Sinta. Nah, bisa juga nih kita beri hapus dulu untuk Sinta. Nah, bisa juga nih untuk pembacaan dari kita sandarkan atau kita lawankan antara sifat wajib dan sifat mustahil itu. Misalnya kayak ini, dengar Ibu dulu ya. Wujud, qidam,
Baqa mukafatul lil hawadis qiyamuhul binafsihi wahdaniya qadrat iradan ilmu hayat sama bashar khalamu kadiran muridan aliman hayyan sami'an bashiran mutakalliman. Itu sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lawankan nih. Itu tadi ya. Kita lawankan itu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib itu tadi ada wujud, artinya ada. Nah, lawannya itu sifat mustahil, adam, tidak ada. Kidam terdahulu, lawannya hudus, itu baru. Bako, kekal, lawannya itu fana, itu rusak. Mukafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, itu lawannya mumassalafatul lil hawadis, semisal makhluknya. Nah, itu sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Nah, di sini sebelum kita lanjut, ini waktu kita tidak lama lagi ya. Mungkin sebelum kita lanjut, ibu mau ngasih tugas nih nantinya sama anak-anak ibu, itu mengetahui atau membeda-bedakan mana nih sifat wajib yang masuk ke nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Dikelompokkan mereka, nih sifat wajib ini masuk nafsiyah dia, nih masuk salbiyah, nih masuk ma'ani, nih masuk maknawiyah. Nih sifat wajib dan mustahilnya dikelompokkan kepada nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawi. Dicari nama-nama sifat Allah, nih sifat wajib, ini sifat mustahil. Itu tugas untuk anak-anak ibu minggu depan. Selanjutnya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini, ibu minta terlebih dahulu nih yang diam-diam saja dari tadi, itu siapa? Zakia. Coba apa yang ditangkap atau dipahami dari pembelajaran kita pada hari ini? Silahkan Zakia. Bagus. Hapus untuk Zakia. Nah, ibu minta satu lagi nih yang diam-diam saja dari tadi. Coba kepada siapa ya? Yuliana. Apa nih tadi yang udah Yuliana pahami dari penjelasan ibu dan yang ditanggapi oleh teman-teman tadi? Ya. Benar, hebat Yuliana. Beri aplaus untuk Yuliana. Nah, kita sudah mempelajari tadi tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz bagi Allah, serta pembagian-pembagian atau pengelompokan dari sifat-sifat tersebut. Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin kita cukupkan saja sampai di sini terlebih dahulu karena jam kita sudah habis dan sepertinya guru anak-anak ibu habis ini sudah menunggu di luar. Nanti pulangnya hati-hati. Nah, kita cukupkan dulu pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat dan dapat dipahami serta diterapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.